I do hope that the Chinese government will fulfill their promise to thoroughly investigate the cases. Kalau tidak dihulu, dirapikan, maka sekali lagi warga negara kita akan selalu menjadi korban. Ada pihak-pihak yang banyak mengantongi uang dengan praktek-praktek seperti ini at the expense of penderitaan orang banyak, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak berkemampuan. Saya kalau udah bicara terhadap perlindungan itu saya saya passion dan agak emosi juga, karena emosinya kenapa? Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya justru harus dilindungi lebih banyak, karena mereka adalah orang yang tidak mampu, tetapi masih ada orang terus memanfaatkan ketidakberdayaan mereka untuk kepentingan kantongnya mereka. Ini yang harus diputus. Saya ingin baginya begini. Satu kasus yang terjadi terhadap 46 ABK. Sebenarnya kalau 46 ABK ini relatif sudah hampir selesai semua ya. Karena 46 ABK ini kan bekerja di 4 kapal. Semuanya kapal berbendera Cina. Nah, ini adalah kapal Longxin 629. Kemudian ini yang kedua adalah kapal Longxin 605. Terus ini yang ketiga adalah kapal Tianyu 8. Kemudian yang terakhir adalah kapal Longxin 606. Nah, di masing-masing kapal, misalnya di kapal Longxin 629 ini bekerja 15 ABK kita. Nah, dari 15 ini, satu meninggal, tapi meninggalnya di darat. Jadi pada saat kapal sudah merapat, mereka sudah di darat, satu orang kemudian sakit, dan kemudian dirawat, akhirnya meninggal, karena dia memang memiliki penyakit bawaan pneumonia. Ini yang di Busan, yang dirawat di rumah sakit. Nah, 15-15-nya, baik yang sehat maupun yang sudah meninggal, sekarang sedang di udara. Karena tadi pagi, selepas subuh, saya berbicara dengan 14 ABK-nya. Yang mereka waktu itu sudah berada di airport Incheon. Nah, saya tanyakan kondisi mereka sehat dan sebagainya. Nanti siang menjelang sore mereka akan tiba di Indonesia. Tentunya dari tim kita akan menjemput, dan kemudian nanti silahkan di dalam negerinya penanganannya. Jadi kapal pertama ini bisa dikatakan dan untuk penanganan ABK-nya. Kapal kedua, ini ada 8 WNI. Kapal ketiga ada 3 WNI. Ini 8 dan 3, dua-duanya sudah kembali. Jadi jumlah totalnya adalah 11, sudah kembali pada tanggal 24 April. Jadi bisa dikatakan kapal ini, 2 kapal ini dan B. Terus kapal yang terakhir, itu isinya 20 WNI ABK. 18 itu sudah kembali pada tanggal 3 Mei. Sementara yang 2 sekarang masih di kapal, sedang dalam proses pemulangan. Jadi ini cerita nomor 1 mengenai 46 penanganan ABK WNI yang bekerja di 4 kapal RRT.
dari pihak keterangan kapal, kapten kapal, ini sekali lagi yang saya sampaikan adalah keterangan dari pihak kapal ya. Ini perlu untuk diinvestigasi lagi. Dari pihak kapal, mereka mengatakan bahwa yang meninggal ini adalah meninggal karena penyakit yang menular. Oleh karena itu, untuk memproteksi awak kapal yang lain dan sudah dengan persetujuan awak kapal yang lain, maka jenazah tersebut dilarung atau dikubur di laut, karena memang di dalam ILO itu ada istilah burial at sea. Ini bukan hal yang pertama kali terjadi, tetapi di ILO diatur memang dalam kasus apa maka jenazah ini bisa jenazah awak kapal bisa dikuburkan di laut. Yang satu lainnya itu dia sakit pada tanggal 26 Maret. Ini dari kapal yang sama. Nah, yang kasus satu juga berasal dari Longship 629. Pada saat sakit, yang satu orang, dia sudah berusaha di tanggal 26 Maret untuk mentransfer ke Tian Yu 8 agar mendapatkan pengobatan karena mencari pelabuhan yang terdekat. Tapi ternyata belum sampai berobat, maka yang bersangkutan meninggal. Nah, beliau meninggal tanggal 30 Maret dan kemudian tanggal 31-nya Maret dikuburkan di laut. Menurut informasi dari kapal, sudah ada persetujuan dari keluarga dan katanya sudah ada komunikasi juga mengenai masalah uang kita, tetapi tugas kami sekali lagi memastikan agar semua hak-hak almarhum itu dapat dipenuhi. Kemarin kita juga melakukan komunikasi dengan Dubes Tiongkok di Jakarta. Intinya kita minta agar pemerintah RRT membantu kita untuk mendalami isu ini, karena kan ini bukan pemerintah, ini kan swastanya RRT, tetapi akan lebih gampang bagi kita untuk kalau kita bekerja sama, antara pemerintah bekerja sama untuk mendalami isu ini. Tentunya pemerintah RRT juga tidak ingin melihat situasi ini terulang lagi dan dari pembicaraan kemarin Dubes RRT menyampaikan komitmennya untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mendalami lebih jauh kasus-kasus yang terakhir-terakhir ini terjadi terhadap ABK Indonesia yang bekerja di kapal longline, kapal ikan yang sekali lagi berlayar di laut lepas. Perlindungan WNI merupakan, teman-teman sudah tahu, merupakan salah satu prioritas politik luar negeri, dan dari waktu ke waktu perlindungan ini tidak semakin mudah, tetapi tantangannya semakin besar. Saya kira ini merupakan hal yang wajar karena mobilitas orang menjadi semakin tinggi. Terus kemudian kalau kita hubungkan misalnya untuk wilayah-wilayah konflik misalnya, wilayah konflik semakin lama semakin melebar. Dan yang ketiga adalah dalam hal tenaga kerja Indonesia, itu banyak sekali yang memang di hulunya memang harus kita akui, harus kita perkokoh ya, karena kalau di hulunya ini tidak kokoh, tidak jelas rekrutmennya, maka akan berimbas kepada hilirnya. Misalnya untuk rekrutmen yang tidak jelas, maka otomatis apalagi kalau tanpa kontrak atau kontraknya itu adalah kontrak yang lemah, maka otomatis adalah hak untuk perlindungan mereka menjadi juga lemah. Dan kadang-kadang para tenaga kerja kita ini pada saat menandatangani kontrak, kebiasaan kita adalah kita tidak membaca kontrak secara detail. Kadang-kadang kita ini kalau disodori oleh
dengan kertas, kemudian bayangannya adalah mendapatkan pekerjaan, maka dengan serta-merta kertas tersebut ditandatangani.